Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Junaidi, NPM 1834020148, kelas 6B Manajemen Lingkungan dan SDA. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam, sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap sumber daya alam sendiri. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi baik, peningkatan bahan makan atau industri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya alam diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidupnya, maupun dalam arti investasi, memenuhi kelangsungan spesies manusia. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menanamkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam demi keselamatan umat manusia. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi, PT merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup PKLH.
Adapun pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan. Padahal, jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauannya, sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Pertama, melalui keluarga. Itulah analisis dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Dan ada satu pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama, usaha apa saja yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia?